Tahdzibul akhlak masih penyakit hati nomor 9, yaitu riya. Masih tentang darajatur riya, tingkatan riya. Berduanya, yang pertama riya dalam urusan akidah. Ini riya paling buruk ya, yaitu contoh nyata gitu ya di zaman Rasulullah SAW, yaitu orang-orang munafik ya, yang mengungkapkan akidah dua kalimat syahadat, yaitu hanya untuk diketahui oleh sesama manusia dan mencari keuntungan, yang mendapat keuntungan dari sesama manusia, yaitu kekufuran mereka tidak terungkap ya, atau kekufuran mereka tetap tersembunyi. Adapun amalannya riya semua, pastinya dengan akidah yang riya, amalannya riya semua. Kemudian tingkatan kedua terberatnya, riya itu adalah riya dengan amalan-amalan yang wajib. Amalan-amalan yang wajib ininya, kalau contohnya juga sama sih dulu orang munafik ya. Orang-orang yang melaksanakan ibadah yang wajibnya itu hanya untuk diketahui, dilihat, diperlihatkan gitu ya kepada sesama manusia. Ya, contohnya yang wajib saja, pekerjaan yang wajib gitu ya. Misalnya sholat Jumat nih, kalau yang disebut di kitab ini misalnya sholat Jumat itu kalau tidak karena sesama manusia ya tidak Jumatan, bahkan sampai demikian gitu ya. Kalau tidak karena sesama manusia ya tidak Jumatan. Kalau tidak karena sesama manusia tidak hadir gitu ya, ikut sholat berjamaah. Yang birrul walidain ya, saya contohkan kemarin misalnya karena agar terlihat oleh saudaranya lah, sesama manusianya, saudaranya, bahwa dialah yang merawat gitunya ibu bapaknya. Ternyata akan ingin mencari keuntungan dengan mengatakan demikiannya kepada saudara-saudaranya. Nah, ternyata mengincar gitunya, menginginkan harta warisan yang lebih banyak. Nah, sekarang yang nomor 3 ya, tingkatan ketiga riyanya dengan amalan-amalan yang sunat. Ya, dengan ya, amalan-amalan yang sunat itu ya. Sebuah amalan sunat sih, kalau contohnya sangat banyak berarti ya. Kalau di sini yang disebut misalnya ittibaul janazah, iadatul marid, saum sunat, yang mengerjakannya itu khaufan minal mazmamati wa tolaban lil mahmadati. Yang mengerjakannya itu karena takut, kalau tidak mengerjakan artinya takut dicela orang. Dan mengerjakannya itu hanya ingin mendapatkan pujian itu dari sesama manusia. Nah, contoh-contohnya yang disebut di kitab ini ya, sebetulnya ya apapun lah, hanya ibadah-ibadah sunat. Misalnya menjenguk yang sakit, ittibaul janazahnya ikut menguburkan jenazah, saum Asyura dan lain-lain lah gitunya. Dengan ini riyanya nomor 3 ini dengan ibadah-ibadah yang sunat. Ya karena takut kalau tidak ketika sedang bersama manusia, bersama orang lain,
ketika terlihat oleh orang lain itunya, kalau tidak mengerjakan itu takut dicela, dan kalau mengerjakannya itu karena ingin mendapatkan pujian. Wa ya'lamullahu ta'ala annahu law khala bi nafsihi lama zada ala adail faraid. Wah, lebih kakinya. Padahal Allah tahu bahwasanya apabila dia itu sendirian, sedang sendirian, tidak terlihat oleh orang lain, tidak sedang bersama orang lain, lama zada ala adail faraid, tidak menambah dari amalan yang wajib. Ya, kalau sedang sendiriannya tidak menambah dari amalan-amalan yang wajib. Nah, jadi susah nih ya, susahnya itu begini. Kalau sholat sunat ya, sholat sunat rawatib, bahkan namanya pun para ulama memberi nama sholat sunat rawatib. Ya, arti rawatib itu sholat sunat yang tidak pernah ditinggalkan. Arti rawatib itu tetap gitu ya. Rawatib itu artinya tetap. Rawatib, rotibah, seperti kata tersebut juga dipakai untuk imam sholat di satu masjid. Ya, disebutnya ada imam rawatib, yaitu ada imam tetap. Bahkan sholat yang ini pun gitu ya, sholat sunat itu yang oleh para ulama itu diberi nama sholat rawatib. Ya, bagi orang yang seperti ini apabila sedang sendirian malas untuk mengerjakan, tidak mengerjakan. Tapi kalau keur mah di sholat di imah sorangan atau pogohet henteu aja wirid-wiridna. Ya, apabila ya sholatnya sendirian, ya sholat wajibnya sendirian di rumah gitu kan, kalau tidak mengerjakan sholat sunat siapa yang tahu? Apalagi ini apalagi yang sholat wajibnya sendirian di rumah. Apa kalau orang yang sholat wajibnya sendirian di rumah di awal waktu? Saya kira enggak, karena kalau di awal waktu kenapa tidak ikut berjamaah bersama orang lain di masjid gitu ya? Kalau di awal waktu ya di masjid berjamaah bersama orang lain. Karena jadi aneh gitu ya, aneh apalah gitunya sebutannya. Jadi aneh kalau azan itu terdengar, mereka sholat di masjid sementara dia sholat sendirian di rumah. Kalau di awal waktu artinya kan jadi hanya beda tempat kan, orang lain di masjid berjamaah, dia sendirian di rumah. Kalau yang suka sendirian sholatnya di rumah di awal waktunya pun jarang. Sholatnya sendirian di rumah itu kadangnya seringnya di tengah atau malah di akhir waktu. Dijamin dah sholat rawatibnya pasti malas untuk sholat rawatib. Kalau sholat wajibnya sudah di tengah apalagi di akhir itu malas untuk sholat sunat rawatib. Tapi kan jadi beda sekali waktu ikut berjamaah ke masjid. Coba kalau tidak sholat rawatib, sementara yang lainnya mengerjakan sholat rawatib, dia ini kan jadi ada ada malu gitu ya, malu dengan orang lain karena orang lain mengerjakan sholat sunat rawatib, dia tidak mengerjakan. Jadi ketika mengerjakannya itu tetap kena lagi, berarti karena manusia bukan karena Allah. Itu banyaklah sayanya yang demikian itu banyak. Ya, untuk orang-orang yang sholat yang tadi yang di nomor 2 gitu kan, sholat wajibnya itu ya tidak menghadiri
salat wajib lawala khauful mazammati lakana layah duruha. Ya, kalau saja tidak bukan karena itu, kalau bukan karena takut celaan manusia pasti tidak akan menghadirinya. Kalau sedang sendiri di rumah terdengar azan nggak datang ke masjid. Tapi kalau sedang bersama orang lain malu itu kalau tidak berjamaah. Malunya itu bukan malu oleh Allah tapi malu oleh karena sedang bersama orang lain itu kalau tidak berjamaah. Jadi terpaksa ikut berjamaah. Terbayang mungkin kalau tidak berjamaah itu nanti orang ngomong apa. Oh, si anu misalnya tidak sholat berjamaah, itu yang ditakuti gitu ya, itu yang ditakuti itu omong celaan lah ya, celaan dari sesama manusia. Nah kalau untuk sholat rawatib lah gitunya, untuk sholat rawatibnya padahal kan nama rawatib boleh dikatakan kenapa gitu ya, karena kan semua sholat ada namanya ya, semua sholat ada namanya. Kecuali ya ada satu sholat tanpa nama. Sholat tanpa nama bahasa Arab nama mutlak. Itu mutlak itu bukan nama. Sholat apa? Sholat mutlak. Kalau bahasa kitanya entah sholat apa gitu, sholat tanpa nama lah sebutnya. Kalau yang apa namanya sholat sunat kan ada namanya kan, tahiyatul masjid, syukrul wudu, sholat duha dan sebagainya. Nah, kenapa yang ini gitu ya? Para ulama memberi nama sholat yang ini dengan sholat rawatib. Arti rawatib itu yang tetap dikerjakan. Kalau orang yang sholatnya sholat wajibnya saja sendirian di rumah berat sebetulnya, untuk mengerjakan sholat sunat itu berat. Ya, hanya ketaatan yang tinggi, anggaplah hanya ketaatan yang tinggi kepada Allah gitunya yang akan merasa nggak ada kaitan dengan manusia gitunya, kaitannya dengan Allah. Sayang gitu kalau untuk tidak mengerjakan, karena di situ atau karena ibadah yang sunat pun itu perintah Allah dan Allah akan memberinya pahala. Sangat itu akan merasa sayang kalau dilewatkan. Ibadah yang sunat pun perintah Allah. Allah pun sama menjanjikan pahala kan bagi yang ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunat. Nggak ada urusan dengan manusia. Katakanlah dia mengerjakan sholatnya itu karena Allah memerintah, dan setiap perintah Allah yang dikerjakan itu pasti Allah akan memberikan balasan. Pasti Allah akan memberikan pahala. Nah, kalau sudah dengan pegangan dengan alasan demikian itu nggak ada urusan dengan manusia, mau mencela ke, mencibir, memuji, terserah. Ya, artinya kan manusia kan mau mencela, mau mencibir, mau memuji, mau bagaimanapun terserah, karena ibadah itu kaitannya dengan Allah bukan dengan sesama manusia. Ya ini makanya kan riya ini syirik kecil. Riya ini menyekutukan Allah kan. Seharusnya ibadah itu murni, ikhlas, bersih, benar-benar hanya karena Allah. Ini malah dikaitkan dengan sesama manusia. Nah, dan Allah murka yang demikian. Karena ibadah itu Allah yang memerintah, mestinya kan mengerjakan ibadah itu hanya karena taat kepada Allah. Nah, riya ini kan malah, nah sekarang yang nomor 3 ini ibadah sunat. Ini yang apa namanya di sini ya, yang terkait sihnya di sini memang yang terkait dengan sesama manusia. Ya, misalnya tadinya mengunjungi yang sakit, mengiringi jenazah. Nah kalau misalnya saum sunat itu bisa jadi tidak ada orang yang tahu kan apakah seseorang itu saum atau tidak, ya mana tahu, kecuali kalau ditanya. Ya kecuali kalau ditanya gitu, nanya hoream, artinya kita mau nanya dia saum atau enggak, nggak ada urusan mau saum mau enggak terserah.
Tapi kalau ini kan bisa jadi kalau ittibaul jenazah itu kan jelas banyak orang ikut itu karena nanti akan terlihat oleh sesama manusia dia ini mengerjakan ibadah tersebut. Wa ya'lamullahu ta'ala annahu law khala bi nafsihi lama zada ala adail faraid. Padahal Allah tahu orang itu, orang yang seperti ini, law khala bi nafsihi, andai dia itu sedang sendirian, andai dia itu tidak bersama orang lain, lama zada ala adail faraid, dia tidak akan menambah dari ibadah yang wajib saja. Pernah juga nih ya saya ungkapkan kan mestinya kan ibadah sunat pun yang kategorinya sunat sama sebetulnya kan. Ibadah yang kategorinya sunat itu sama dengan wajib dalam hal dua-duanya ini diperintah oleh Allah. Yang wajib itu diperintah oleh Allah, yang sunat juga diperintah oleh Allah. Nah, hanya banyak nih yang ternyata gitunya menanggapi dan menyikapi ibadah-ibadah yang sunat itu dengan mengatakan tidak mengerjakan juga nggak apa-apa, kan hukumnya sunat. Banyak nih yang menanggapi lah gitunya dan menyikapi ibadah-ibadah yang sunat itu dengan berpikir demikian. Kalau yang wajib ya tidak mau meninggalkan, karena kalau yang wajib itu kan kalau tidak dikerjakan berarti akan disiksa gitunya. Kalau yang wajib kan demikiannya sesuai dengan definisinya lah yang wajib itu ya. Ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Sesuatu yang wajib itu yang kalau dikerjakan diberi pahala, kalau ditinggalkan disiksa. Jadi tidak berani kalau meninggalkan yang wajib karena tahu kalau meninggalkan yang wajib berarti akan disiksa oleh Allah. Tapi untuk yang sunat, nah menanggapinya dengan berpikir demikian. Tidak mengerjakan juga kan nggak apa-apa karena hukumnya sunat yang memang definisinya kalau tidak mengerjakan tidak disiksa. Selalu itunya yang cara berpikirnya menanggapi menyikapi ibadah-ibadah yang sunat. Kalau seperti itu nanti akan sebaliknya malah dengan yang makruh. Yang kalau yang makruh definisinya kan yang makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan tidak disiksa. Kalau ditinggalkan, kalau tidak melakukan sesuatu yang makruh itu ya, melakukan sesuatu yang makruh ya, tidak melakukan atau meninggalkan sesuatu yang makruh itu dapat pahala. Kalau mengerjakan sesuatu yang makruh tidak disiksa. Jadi semangat melakukannya itu kepada hal yang haram dilarang, yang makruh juga dilarang. Kalau yang haram apabila dikerjakan disiksa, yang makruh juga dilarang, tapi kalaupun dikerjakan tidak disiksa. Nah ini yang menjadi pegangannya. Kalau untuk sesuatu yang makruh mengatakan nggak apa-apa kan melakukan juga ini kan tidak haram, ini kalau melakukan juga tidak disiksa. Jadi terbalik gitunya kalau untuk yang sunat semangatnya meninggalkan dengan mengatakan kalau tidak melakukan juga kan nggak apa-apa. Ini kan sunat, kalau meninggalkan juga tidak disiksa, tinggalkan. Tapi untuk yang makruh malah semangat untuk melakukan. Ada keinginan lah kalaupun tidak bersemangat. Ada keinginan untuk melakukan dengan berpikir seperti tadi. Kalau melakukan juga kan tidak disiksa. Jadi terbalik untuk yang sunat malah ada keinginan untuk meninggalkan dengan mengatakan tidak melakukan juga kan tidak disiksa. Kalau untuk yang makruh malah melakukan dengan mengatakan kalau melakukan juga kan tidak disiksa.
Nah, orang yang seperti ininya orang yang nomor 3 ini tingkatan riyanya itu dengan amalan yang sunat. Ya, artinya ketika melakukan ibadah sunatnya itu hanya ketika ada orang lain. Hanya ingin terlihat oleh orang lain, karena kalau tidak melakukan dia khawatir orang akan mencibirnya, orang akan mencelanya. Dan kalau melakukan, ya dia berharap, itu dia menginginkan, dia berpikir itu dia akan mendapatkan pujian dari orang lain. Sementara ketika sedang sendiri, orang ini tidak pernah, bukan tidak pernah gitulahnya, sekali-kali sekali-kali lah. Tadi ari kerpurun, ari kerhayang, tungtung nanti ibadah teh jadi hayang jeung teu hayang atuh eta mah al hawa meureunna kahayang teh mah. Keur hayang bigawe, keur henteu-henteu lolobana henteu. Ya kan sunat ya, untuk ibadah yang sunat itu gitunya jadi hayang jeung teu hayang, artinya ketika sedang melakukan ketika sedang ingin hayangnya dirinya, ketika sedang ingin melakukan ya melakukan, ketika sedang tidak mau ya tidak dilakukan. Bahkan itu kalau contohnya soal sholat tadi ya, kenapa para ulama menamainya sholat rawatib? Arti rawatib itu yang tetap dikerjakan, artinya tidak pernah ditinggalkan. Bahkan untuk sholat, komo sholat duha lah jauhan. Untuk rawatib saja tidak mengerjakan. Kalau sholat rawatibnya tidak mengerjakan, sholat rawatibnya saja masih sekali-kali, masih belang betongnya bahasa Sunda namanya. Sholat rawatibnya belang betong, sholat rawatibnya saja masih kadang-kadang mengerjakan, lebantena deh. Kadang-kadang sekali-kali mengerjakan, malah banyak tidak mengerjakan. Mungkin gak orang yang seperti ini mengerjakan syukrul wudu? Mungkin gak orang seperti ini sholat tahiyatul masjid? Rawatib saja ya, karena sholat rawatib ini adalah sholat sunat yang paling utama, itu rawatibnya. Sholat sunat yang paling utama itu adalah sholat sunat rawatib. Ada dua sebetulnya, sholat sunat yang paling utama itu adalah sholat rawatib dan sholat malam. Ini yang paling utama. Artinya kalau orang berkeinginan gitu untuk mengerjakan sholat sunat, inilah sholat sunat terbaik, sholat sunat rawatib dan sholat malam. Ya, bahkan untuk sholat malamnya Rasulullah SAW menasehati Ibnu Umar. Rasulullah SAW menasehati Ibnu Umar, beliau mengatakan kamu jangan seperti si fulan, kamu jangan seperti si fulan. Asalnya gitunya dia rajin mengerjakan sholat malam, tapi kemudian dia meninggalkannya. Satu lagi, Ibnu Umar pernah bermimpi waktu tidur di masjid ketika masih remaja. Ibnu Umar tidur di masjid, kemudian bermimpi. Karena banyak para sahabat itu kalau bermimpi apa gitu kemudian diceritakan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menerangkan, oh maksudnya begini. Itu Rasulullah ternyata punya ilmunya. Ibnu Umar pernah bermimpi didatangi oleh dua orang dewasa gitunya, dua orang tua gitu. Karena Ibnu Umar saat itu masih remaja, tidur di masjid, bermimpi, tapi Ibnu Umar tidak berani langsung menceritakannya kepada Rasulullah. Dia ceritakan kepada kakaknya Hafsah. Nah, oleh Hafsah diceritakan kepada Rasulullah, mimpi dibawa oleh dua orang dewasa masuk ke neraka, mimpi nanti. Di neraka itu sumur gitu, sumur yang sumur lain sumur timah atau jurang lah, utang sumur atau. Jadi neraka itu jurangnya yang sangat dalam gitunya.
di mana Ibnu Umar di dalam mimpinya itu melihat orang-orang kaum Quraisy yang dia kenal. Di dalam mimpinya Ibnu Umar melihat gitu ada orang-orang Quraisy gitu yang dia kenal. Kemudian diajak lagi oleh malaikat itu melihat ada yang disiksa dengan cara begini, ada yang disiksa dengan cara beda-beda artinya ya, ada yang disiksa dengan cara yang berbeda. Tapi nah, kedua malaikat itu mengatakan kamu akan selamat. Di dalam mimpi ini mimpi isinya kedua orang tua itu yang membawa Ibnu Umar itu mengatakan itu kurang lebih itulah, kamu akan selamat, kamu tidak akan mengalami itunya apa yang dialami oleh mereka di dalam neraka. Nah kemudian Rasulullah di akhirnya Rasulullah itu mengatakan Ibnu Umar itu akan menjadi orang yang soleh, kurang lebihnya bahasanya seperti itulah, akan menjadi orang yang beruntung, berbahagia kalau dia tidak pernah melewatkan sholat malam. Ya, artinya apa yang disabdakan, apa yang ada di dalam mimpinya itu, kedua orang itu mengatakan kamu akan selamat, kamu akan beruntung, selamat, tidak akan mengalami itu, ternyata dia akan bahagia, beruntung, itu selamat kalau tidak pernah meninggalkan sholat malam. Indikasi lah, coba perhatikan. Indikasi apabila seseorang itu sholat sunat rawatibnya saja sudah belang betong, jarang-jarang, kadang mengerjakan, kadang enggak, yang lain jangan ditanya, pasti enggak. Mana ada orang bersemangat sholat duha gitunya, sementara sholat rawatibnya tidak mengerjakan, aneh. Biar bagaimanapun ada orang bersemangat itu mengerjakan syukrul wudu, sakapung sok nanyakeun sholat mutlak teh kumahanya adwi ngawalkeunana gandeng cing nanyakeun sholat mutlak jika nu betul wae rawatib wae belang betong der nanyakeun sholat mutlak. Sebetulnya kan ini pemimpin lah gitu, pemimpin sholat sunat gitunya. Pemimpin sholat sunat itu sholat rawatib dan sholat malam. Kalau pemimpinnya sudah disepelekan dengan cara demikian, menyepelekannya itu kadang mengerjakan, kadang enggak. Kalau lagi mau mengerjakan, kalau lagi males enggak, jangankan sholat sunat yang lain. Kalau sholat sunat rawatibnya sudah diperlakukan demikian, sholat sunat yang lainnya apalagi. Dor kau pikir gitu hayang sholat mutlak. Kudu nyakeun sholat mutlak teh kumaha pelaksanaan kitu we lah pokona mah. Nya kumaha maneh lah pusing. Kumaha dinya lah. Ya artinya kapan, di mana, dalam situasi apa gitulah maksudnya. Kalau saya ingin mengerjakan sholat mutlak, sakapeung seteu makanannya kudu kitu sholat rawatib ulah sing bener. Sholat mutlak 7 mulut juga suka raraneh wae. Nah, ini yang nomor 3-nya, wahaza aidon azimun. Oh ini juga jangan dianggap enteng. Sebetulnya kan dengan urusan sekecil apapun lah gitu, ria adalah ria tetap kan. Nah, apalagi kalau rianya dengan yang pertama kan ini kan tingkatan ria terbesar, ria yang paling berat itu kalau ria dengan urusan akidah. Di mana orang munafik, kaum munafik, Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan lah di zaman Rasulullah SAW itu, dia ini ria dengan akidah, dia ungkapkan, dia ucapkan 2 kalimat syahadat di depan Rasulullah dan para sahabat, itu hanya untuk diketahui oleh Rasulullah dan para sahabat, sementara yang sesungguhnya, ya sesungguhnya mereka kan tetap kafir. Itu yang paling berat itu kalau rianya urusan akidah. Di bawah itu kan riyanya dengan amalan-amalan yang wajib. Dengan amalan-amalan yang wajibnya, bahkan contohnya orang munafik juga sebetulnya, di mana mereka itu kalau sedang bersama Rasulullah dan para sahabat ikut sholat berjamaah, sementara kalau sedang berkumpul kelompok mereka saja mereka sholat nggak.
Mau sholat apa gitu kan, mereka itu kafir. Jadi sangat jelas artinya ya, mereka mengerjakan sholatnya itu hanya karena terlihat oleh Rasulullah dan para sahabat. Jumaahan merobor itu hayang ngadekeun khutbah nage, apa mereka itu mau mendengarkan itunya Rasulullah khutbah Jumat menyimak Quran tuh. Bener yuk. Wah munafik moal ge aya anu kitu itu. Nah, kalau sedang bersama Rasulullah dan para sahabat mereka sholat berjamaah, kalau sedang tidak bersama para sahabat, kalau mereka kan tidak sholat kan, karena mereka itu sebetulnya kafir. Tapi kan ayat itu kan alazinahum yuroenon, alazinahum ansolatim sahun, alazinahum yurouna, penyakit ini juga banyak kena kepada orang Islam. Yang penyakit ininya banyak kena kepada orang Islam, yaitu orang Islam yang sholatnya sahun, orang Islam yang sholat itu kalau terlihat oleh sesama manusia kudu istighfar nu kieu mah astagfirullahaladzim. Kudu istighfar. Astagfirullahaladzim. Matakna atuh ulah sok ngerasa jadi gatat gaca wae atuh dah. Ngerasa jadi gatat gaca wae atuh. Da kuduna ari menang duit mah alhamdulillah, ieu mah kudun tobat. Ieu mah menang duit teh kudun astagfirullah. Wahaza ini, nah yang ketiga ininya rianya itu dengan amalan-amalan yang sunat, di mana mengerjakan yang sunatnya itu hanya ketika ada orang, hanya ingin terlihat oleh orang lain. Tetap saja sama sebetulnya, mengapa demikian? Karena kalau tidak mengerjakan dia takut cibiran orang, dia takut dicela orang, dan dengan mengerjakannya itu dia menginginkan, mengharapkan mendapat pujian, dinilai baik gitu oleh orang lain, hanya untuk itu saja. Nah, padahal kan tadinya yang namanya ibadah sunat itu sama dengan yang wajib, dalam arti itu sama-sama diperintah oleh Allah. Bedanya kan kalau yang wajib apabila berani tidak mengerjakan disiksa oleh Allah, itu yang wajib. Tapi kalau yang sunat ini diperintahkan oleh Allah. Kalau dikerjakan amalan apapun kan, kalau dikerjakan pasti diberi balasan, diberi pahala. Kalau tidak mengerjakan Allah tidak menyiksa. Ya, yang sunat itu ya kalau diperintah oleh Allah, perintah dari Allah, kalau mengerjakan diberi pahala, kalau tidak mengerjakan Allah tidak menyiksanya. Nah, yang tadi ini ada yang salah nih dengan orang Islam lah gitunya, ada yang salah dengan orang Islam gitu dalam memandang, menanggapi dan menyikapi apa sih ibadah sunat. Karena kebanyakan berpikirnya demikian, ya ini kebanyakan nih sehingga jadi kurang keinginan, malah ada yang malas gitunya mengerjakan yang sunat. Itu karena berpikir kalaupun tidak mengerjakan tidak disiksa, no eta we. Jadi kalau yang ibadah sunat itu malah cenderungnya tidak melakukan. Sementara untuk yang makruh itu sama dengan yang haram, dilarang. Kalau yang haram itu dilarang oleh Allah, kalau berani mengerjakan oleh Allah disiksa. Kalau yang makruh itu dilarang oleh Allah, hanya kalau melakukan Allah tidak menyiksa. Kalau meninggalkan karena Allah melarang pasti diberi pahala. Ya, yang makruh itu kan dilarang ya, sesuatu yang dihukumi makruh itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kalau dilarang oleh Allah lalu kita tidak melakukan karena Allah melarang, itu oleh Allah diberi pahala. Tapi kalau melakukan Allah tidak menyiksa. Ini yang terakhir nih selalu yang menjadi pegangan. Melakukan juga nggak apa-apa kan,
tidak haram kan, kalau melakukan juga tidak disiksa. Jadi kecenderungannya kalau mendengar makruh itu malah melakukan. Kalau yang sunat kecenderungannya malah meninggalkan dengan cara berpikir yang demikian itu ya, bahwa oh kan enggak juga nggak apa-apa, ini kan bukan wajib. Akan kena nih pada akhirnya nanti melakukannya itu karena malu oleh orang lain, karena takut dicibir orang lain, karena takut dikatakan jelek oleh orang lain kalau tidak melakukan yang sunat. Wa ya'lam, tadinya di sini sebutkan wa ya'lamullahu ta'ala annahu law khala bi nafsihi lama zada ala adail faraid. Padahal Allah tahu ya, orang tersebut apabila sedang sendirian dia tidak menambah dari amalan yang wajib. Yang sunatnya itu nanti kadang-kadang ada keinginan untuk mengerjakan yang sunat baru melakukan itu iraha gitu nanti, karena kalau sudah dibiasakan tidak melakukan, kalau dibiasakan tidak melakukan ya biasa tidak, berarti paling oge ka batur yang ngomong aduh meni hayang tuh henteu deui, paling betul meni hayang edek dah hayang henteu deui amoal cik urang teh, berarti nu karena itu moal berarti tah hayang anu teh siga si anu lah gitu, edek lah insyaallah lekoh teh insyaallah si Ubed mah eleh lah si Ubed itu tukang cilok teh si Ubed insyaallah kamu sekarang islami saprak eta pelanggan aya nu ditiung nyebut insyaallah teh meni lekoh. Wa hadza aidan azimun, ini juga urusan besar ya, karena kenyataannya kan demikian. Dengan kalimat terakhirnya dari penjelasan di sini bahwa Allah sebetulnya tahu orang itu apabila sedang sendirian dia tidak menambah dari ibadah yang wajib. Wajibnya unggul ya, karena kalau yang wajib dia tahu kalau tidak mengerjakan, kalau meninggalkan yang wajib disiksa. Jadi tidak berani ya kalau meninggalkan yang wajib, tapi tidak menambah ibadah-ibadah yang sunatnya. Ya kalau sedang sendirian ya siapa yang tahu kan sholat sunat atau enggak. Tapi kalau sedang bersama orang lain, oh sholat rawatib, sehingga orang-orang berpikir orang ini memang selalu mengerjakan sholat rawatib. Padahal orang itu ketipu, ketipu karunya sudah batur. Dan saya matara kersorangan, beri seserian, karunya nyerah ketipu. Dan saya matara kersorangan, beri seserian. Aduh, aya nu kieu dawa sakapeung umpan, bukan sakapeung sering nu karya teh. Kalau jangankan sholat rawatibnya, wiridannya saja enggak. Beres sholat wajib Assalamualaikum gua jeleng ting rek naon di teh rusuhan dan sabar, wiridnya pun tidak dilakukan. Ari sering ningali nu kitu mah nu keur ngarusup sih harita teh pernah melihat orang nu keur ngusup kitu tah. Beres salat wajib teu wirid-wirid acan gua ajeleng we kana jejer ngusup deui diteruskeun deui. Enggak, saya bisa mengatakan demikian itu karena menyaksikan itu ya. Oh berarti wirid acan itu wirid zikir setelah salawat wajibnya pun tidak dilakukan. Apalagi salat sunatnya. Salatna ge siga papatong ngisang cek urang Sunda mah. Tarang teh can genepi kada pangsujud geus cangkat deui. Awak can ajeg geus turun deui. Di lapang badminton pernah ningali kitu teh. Lantaran giliran main bisi kopeur ku batur. Wah, salat teh ekspres teh. Salat teh wah bacaan ge tinggal kumaha dah. Awak sebenarnya badan belum tegak sudah turun, bangkit dari ruku sami Allahul liman hamidah rabbana lakal hamdu buru-buru takbir deui Allahu akbar, padahal belum tegak, belum sampai kepada posisi
i'tidal gitu kan, bangkit dari rukun ke i'tidal. Nah badan belum tegak gitu sudah turun, kemudian ketika sujud baru saja dahinya nempel sudah bangkit lagi. Itu naon dibaca nah gitunya sholat siga kieu sudah berilana pokoknya kan badas bacaan subhana rabbiyal, bacaan tasbih waktu sujud kan bebas, jumlah nggak ada ketentuan berapa kali. Jadi maca subhana rabbiyal a'la teh keur di jalan keneh eta mah Allahu akbar subhana rabbiyal a'la bangkit lagi. Ayahnya sholat siga kitu. Nah berikutnya nih yang keempat. Ini keempat, kelima, keenam. Jadi kalau yang pertama dengan akidah, urusan akidah, yang kedua amalan-amalan yang wajib, yang dijadikan riyanya itu amalan yang wajib. Yang ketiga yang dijadikan riyanya itu amalan yang sunat. Nah, sekarang yang keempat yaitu yang yuroi bi fi'li ma fitarkihi nuqsanul ibadati, yaitu yang memperlihatkan kepada orang lain amalan yang kalau itu ditinggalkan, kalau tidak dilakukan itu mengurangi nilai ibadahnya. Memperlihatkan kepada orang lain ya sesuatu ya amalan yang kalau ditinggalkan, kalau itu tidak dilakukan itu akan mengurangi nilai ibadahnya. Misalnya ya kallazi gorduhu an yukhafifar ruku'a was sujuda wala yutawilul qira'ata. Seperti orang yang biasanya rukunya yang tadilah rukunya cepat, tidak berpikir, tidak memikirkan, tidak memperhatikan posisi sujud, posisi ruku lah gitunya, posisi sujud. Jadi rukunya itu asal bungkuk, rukunya itu asal membungkuk lah gitunya, ruku lah orang orang ruku gitunya dari berdiri gitu, kemudian membungkukkan badannya, kemudian ketika sujud juga tidak memperhatikan soal kemestian lah, seharusnya ruku, posisi ruku seperti apa, sujud seperti apa, atau biasanya bacaannya cepat, suratnya pendek. Nah tapi kalau ada orang rukunya mantap luar biasa, punggungnya lurus, asli mantap lah posisi rukunya itu dibuat sempurna lah gitulah posisi ruku. Sujudnya juga sama, kemudian bacaannya juga mendadak panjang gitu kalau ada orang lain. Ketika jadi imam, padahal saat itu kan ada anak-anak. Bagi anak-anak kan sholat ripuh, berat. Bagi anak-anak mas sholat asa disiksa. Makanya ada anak-anak yang betah nggak kalau dibawa sholat. Dan temen hayu ke masjid gitu teh sholat tapi lompatan daekeun dibawa ke masjid. Tapi kalau salat gak boleh ngeliuk we teu meunang, budak meripuh dibawa ke gituan mah. Nah ada anak-anak yang demikian, menjadi imam bacaannya panjang, kalabur ta budak ta. Kalau untuk yang demikiannya baru-baru ini juga kan belum lama gitunya pembahasannya, yaitu dari kasus sholat berjamaah Muaz bin Jabal, kan ada seorang makmumnya yang memisahkan diri. Kemudian ada lagi Ubay bin Ka'ab sholat subuh, ketika sholat subuh baca suratnya sangat panjang, sampai ada seseorang yang mengatakan kapok ikut berjamaah subuh, nggak akan berjamaah lagi karena suratnya yang terlalu
panjang. Kan dua-duanya nih Muadz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab dinasehati oleh Rasulullah gitu kan, jangan panjang-panjang karena makmum itu kan ada orang tua, ada yang sakit, ada anak-anak, ada yang punya keperluan. Jadi kamu harus mengambil gitunya, mengambil di sini kan soalnya dibaca surat kan jadi lama, dan tidaknya sholat itu kan dibacaan suratnya. Kalau baca suratnya panjang itu baca ayatnya banyak ya jadi lama sholatnya. Bukan karena bacaan rukunya, sujudnya enggak lah, enggak akan ada yang menyebut lama panjang gitu sujud, rukunya duduk di antara dua sujud, enggak, pasti di situ karena bacaan suratnya. Makanya Rasulullah akan baca saja surat Al-Lail gitu. Itu nasihat ininya Rasulullah kepada Muadz. Baca surat Al-Lail paling ya, surat Al-A'la. Dan di hadis yang lain itu Rasulullah menyebutkan kamu harus mengambil standar yang paling lemah di antara makmum. Ya ambillah itunya standarnya itu nya makmum yang paling lemah. Nah ini ada anak-anak, wah gitu. Wapan ayat teh apaan? Udah biasa kita harap berjamaah nage. Pas datang teu mau batur, oh karena orang lain terus jadi imam, budak tilu tah kabur. Salat berjamaah teu beres. Budak leutik kabur geun harita mah budak bingung sebenarnya lapor ka saha sih sebenarnya mah. Moal miluan deui isuk tah. Eta budak moal berjamaah deui imamna eta mah kabur tah budak tiluan. Nah kalau ini ya hal-hal yang kalau memperlihatkan sesuatu yang kalau dilakukan gitunya, kalau tidak dilakukan itu akan mengurangi nilai, itu akan mengurangi nilai ibadah. Nah misalnya posisi ruku, ketika dia sholat sendirian terkesan ruku itu seenaknya, asal gitulah, asal ruku. Tapi ketika terlihat orang atau rukunya pun dilempeng-lempeng, pokoknya lah dibuat sesempurna mungkin. Demikian juga sujudnya, kemudian yutawilul qiraah, buat memanjangkan bacaannya. Nah ini ya faiza ra'ahun nasu, apabila hal itu terlihat orang ahsana ruku'a, dia akan membaguskan rukunya, membaguskan sujudnya. Allah kemudian ayat di dia contohnya watar watar kal iltifati, dia meninggalkan dari menoleh. Teuing salat sok bari luak liuk beureunan gitu ke ayat contohna nu kieu nya dia fokus gitu fokus, tidak pernah menoleh, tidak sebutnya teh matanya tidak kesana kemari. Wa tamamul qu'udi baina sajdataini, yang itu juga menyempurnakan duduk di antara dua sujudnya. Dan lain-lain lah contohnya ya, tapi bukan hal-hal yang seperti nomor satu kan, yang nomor dua tadi yang wajib gitu, amalan yang sunat. Kalau ini sesuatu yang kalau tidak dilakukan itu mengurangi nilai. Ya beda tadi kan nilainya orang yang ketika ruku itu seenaknya asal membungkuk dengan orang yang memperhatikan gitu ruku yang sempurna yang seperti apa. Ya beda kan nilai rukunya kan. Sujudnya juga sama. Bahkan yang inilah dengan hadis yang ininya Rasulullah menyebutkan yang ini yang hadisnya annahu lisun. Orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya waktu ruku dan sujud, Rasulullah menyebutnya annahu lisun, pencuri, pencopet, itulah copet di orang nama pencurinya copet. Para sahabat kan sampai keheranan, apa ada gitu aja pencuri copet di dalam sholat, yaitu gitunya orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya waktu ruku dan sujud. Beda kan dengan yang tadi yang asal membungkuk, ya memang membungkuk itu ruku namanya. Dan itu seperti itulah itu yang biasa dia lakukan. Tapi ketika sedang bersama orang,
Dan maka dia menyempurnakan ruku dan sujudnya, memanjangkan bacaannya, menyempurnakan duduk di antara dua sujudnya. Ada nafahaza aidon minar riya'il mahzur. Ini juga sama saja termasuk riya yang diharamkan. Li anna fihi taqdiman lil makhluqina 'alal khaliq. Sama saja jatuhnya jadi seperti ini. Karena dia ini lebih mengedepankan manusia dibandingkan dengan Allah. Tetap saja lebih karena lah gitunya, lebih karena manusia dibandingkan karena Allah. Karena Allah ya, tapi kan karena manusia juga nyata kan justru di situ disebut riya itu syirik itu karena Allah ya. Dia melakukan ini karena melaksanakan perintah Allah. Tapi dalam hal-hal seperti itunya gitunya di dalamnya ada dia menyempurnakan ruku karena ada manusia kan masuk berarti kan ke dalam unsur karena manusia. Semestinya itulah ibadah itu kan hanya gitu murni benar-benar karena taat kepada Allah, karena melaksanakan perintah Allah. Adapun kaitan dengan manusia disebutnya kan nggak ada urusan dengan manusia. Ibadah itu dilakukan karena taat kepada Allah. Manusia tadi mau mencibir ke, mau mencela, mau memuji. Kalaupun manusia mencela, mencibir, baik. Itulah sebenarnya gitu ya. Terserah mereka mau mencibir, mau mencela. Atau kalau pemuji, kalau ada yang memuji, ya terserah memuji. Karena ibadah ini yang benar artinya kan harus benar-benar murni ikhlas karena melaksanakan perintah Allah, karena taat kepada Allah. Ya, adapun yang mencela, anggaplah kalau ada yang mencela, coba perhatikan, mungkin memang ada yang salah, ada yang jelek, paling dijadikan bahan untuk koreksi, katakanlah hanya bahan untuk koreksi, bisa jadi benar nih. Kenapa mereka mencela? Ini ada yang salah, ada yang kurang, ada kelemahan. Harusnya jadi bahan untuk koreksi supaya lebih baik lagi. Kalau ada yang memuji, ternyata memang baik, memang bagusnya, ya pertahankan berarti. Itu pujian Anda, serahkanlah kepada Allah karena segala puji itu milik Allah. Artinya kan kita tidak berhak memiliki. Kan itu penyakit hatinya nomor 4 dan nomor 5 atas sepasang. Ini kan nomor 9 ya, penyakit hati nomor 9, ini ria nomor 4 dan nomor 5 kan sepasang. Takut dicela dan senang dipuji. Itu penyakit hati. Ketika ada yang memuji, kita bergembira saja salah. Bergembira semata-mata karena pujian, tapi kalau bergembira karena berarti kita dianugerahi oleh Allah sesuatu yang orang lain itu kan sampai takjub kan, makanya memuji. Orang lain sampai hebatnya si anu, artinya kita ini dianugerahi oleh Allah sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Mestinya munculnya jadi bersyukur kepada Allah. Adapun pujiannya kalau pujiannya ke Allah kan artinya jangan lupa bahwa orang memuji itu karena melihat sesuatu yang baik. Apa diri kita ini segalanya baik? Coba kalau Allah buka kekurangannya. Coba Allah kalau buka kekurangan dan keburukannya. Orang memuji hanya satu hal, sementara keburukan-kekurangan yang Allah ungkap ratusan. Mau bagaimana? Nu muji nge kaduhungeun ban si eta hanas dipuji ban gitu. Cek bahasa Sunda mah hanas dipuji kan diturut hanas dipuji sugan teh bener ya. Coba kalau Allah ungkap keburukan dan kekurangan, karena kan nggak ada kan manusia yang tidak memiliki kekurangan. Orang memuji karena hanya satu hal. Melihat itunya memuji itu karena satu hal. Sampai orang memuji, sampai orang takjub. Itu karena saat itu kekurangan dan keburukannya tidak diketahui orang. Coba kalau kemudian gitunya orang mengetahui kekurangan, keburukan, kelemahannya, pujian lagi berbalik terjadi celaan.
orang yang memujinya akan balik mencela. Ya gitu, kaduhung muji, hanas dipuji, ternyata Allah mengungkap kekurangan keburukannya. Banyak manusia itu kelemahannya. Itu harus diakuinya bahwa manusia itu banyak memiliki kekurangan, kelemahan yang oleh Allah ditutupi lah gitunya. Oleh Allah ditutupi sehingga orang lain tidak tahu. Kalau ada yang memuji, bergembira, dosa, itu teh merukan mun aya nu muji atah teh dosa gitu. Merukan aing teh eta dosa. Pas dipuji teh tempat aing teh. Ingat kanu adan teh. Ingat kanu adan nu eta nu atuh sarunya enggak sih eta bisa adan wae nu nyangka alus deui azanna teh. Persarare pun usyu eta halus adana merukana mikes di pareuman padahal acan. Aing teh tarik nah adan teh tungtungna eta geus la ilaha illallah teh aing teh aing kadenge keluar bakitu. Nah adan teh kitu cenah pas beres teh aya eta. Ya ini juga termasuk riya yang diharamkan. Padahal ini kan riyanya dengan hal-hal yang kalau ditinggalkan, kalau tidak dilakukan ini mengurangi gitu nilai kesempurnaan lah gitunya, mengurangi nilai ibadahnya, mengurangi nilai kesempurnaannya yang secara keseluruhan. Misalnya ketika sedang sholat wajib, dia mengerjakan yang wajib bukan karena ingin terlihat mengerjakan yang wajibnya, tapi rukunya, sujudnya, kalau ini kan bisa jadi dalam ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunat. Nah, di mana kan ada istilahnya sempurna gitulahnya, kesempurnaan gitu, kesempurnaan ruku dan sujud. Kalau sedang sendirian, nah unsur ini tidak pernah gitu dilakukan. Kalau ruku itu dengan posisi yang sempurna, kalau sujud itu dengan posisi yang sempurna. Ketika sholat sendiri nggak pernah gitu mengerjakan hal seperti ini. Tapi kalau ketika ada orang lain, terlihat oleh orang lain, rukunya pun mantap luar biasa gitulah, posisi rukunya, posisi sujudnya, bangkitnya gimana kalem ya. Biasa mau biasa mau eta we lah no high speed ya. Digas gitu salat dah yang buru-buru angeus. Ya ingin cepat selesai lah itunya. Untuk yang wajib juga bisa. Nah, banyak yang demikian tadi. Bukan ingin terlihat mengerjakan yang wajibnya gitunya. Kalau yang ini nih, misalnya kalau ruku dan sujud kan bisa saja ini ketika mengerjakan sholat yang wajib, bisa juga ketika mengerjakan sholat yang sunat. Jadi bukan sholat yang wajib atau yang sunatnya, tapi ketika ruku itu kalau sedang sendirian asal membungkuk, sujud asal sujud. Tapi kalau ketika terlihat orang itu barulah dia berusaha menyempurnakan posisi rukunya. Nah, hal-hal yang seperti itu. Ini tingkatannya lebih rendahnya dari yang 3 sebelumnya. Fahaza aidon minar riya'il mahzur. Ya ini sama saja sebetulnya termasuk riya yang diharamkan. Li anna fihi taqdiman lil makhluqina 'alal khaliq. Karena meskipun dengan hal seperti itu tetap saja dia lebih mengedepankan sesama manusia dibandingkan dengan Allah. Kemudian yang kelima ini yuroi bi fi'lima la nuqsona fi tarkihi walakin fi'luhu fi hukmi takmilati wa tatimmati li ibadatihi. Memperlihatkan amalan yang kalau tidak dikerjakan tidak mengurangi nilai. Ya, kalau tidak dikerjakan gitu tidak mengurangi nilai ibadahnya. Memperlihatkan sesuatu, ya amalan tentunya amalan yang tidak mengurangi nilai ibadah
kalau tidak dilakukan itu tidak mengurangi nilai ibadahnya. Akan tetapi kalau dilakukan itu menjadikanlah itu ibadahnya itu sempurna, Allah naon atau bahasanya takmilati watatimah, itu sempurna dan dari tam sempurna itu bahasanya naon deui atunya untuk ibadahnya. Misalnya nih contohnya ini, kalau contohnya ini seperti ini dia, kata sinilah hayati fis sholat, bahasa kita aja penampilan gitunya, membaguskan penampilan itu ketika penampilan dandanan, berarti dandanan pakaian gitunya, membaguskan itu penampilan ketika sholat. Ini yang seperti ini misalnya, kalau soal pakaian gitu ya, kalau soal pakaian di dalam sholat itu oleh Allah diperintah langsung. Pakaian di dalam sholat itu intinya dasarnya, meskipun di dalam Sahih Bukhari sendiri ya, di dalam kitab hadis yang lain juga ada pembahasannya. Di dalam Sahih Bukhari itu kitabul libas, bab pakaian. Ya, kitabul libas itu bab pakaian itu ya. Di kitab Muslim ada, di kitab Abu Daud At-Tirmidzi ada yang tentang pakaian. Nah, kalau berpakaian di dalam sholat dasarnya itu perintah Allah yang ada di surat Al-Ahzab, kalau nggak salahnya surat Al-Ahzab ayat 31. Apa ayatnya itu? Ya bena Adam itu, ya bena Adama khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ya wahai manusia, kenakanlah pakaian yang baik, pakailah pakaian yang bagus ketika atau setiap kali sholat. Ini dasarnya nih ya, tentang ini al-hayah di dalam sholat, nih penampilan ketika mau mengerjakan sholat. Kalau sedang sholat sendirian, tadi teh biasa sholat di imah siga kumaha bajuna, moal dibatik heula moal ngebatik ngagantung gigireun ge. Saya aya ya, siapa yang melihat gitu kan, kalau dia sholat dengan berpakaian demikian kan gak ada orang yang tahu kan. Tapi kalau berjamaah, ya gitu, dandanannya ganti dengan penampilan yang lebih baik. Kalau sholat dengan pakaian yang seadanya seperti tadi lahnya di rumah gitu, sholat gitu dengan penampilan seadanya seperti itu. Kalau saja menggunakan pakaian yang lebih baik kan sempurnanya gitulahnya penampilan, sempurnanya dandanan, bukan dandanan jadi siga siga make up, dandanan di make up deh. Penampilan gitu mau ketika hendak sholat, ketika sholat sendirian dia tidak memperhatikan untuk tampil lah gitunya, tampil dengan pakaian yang baik, yang bagus bahkan. Tapi kalau mau sholat berjamaah, karena kan terlihat oleh sesama manusia. Kalau sedang sholat sendirian, ya pakaian seadanya. Apa dengan pakaian seadanya itu kan ini kan jadi tidak sempurna lah gitunya, tidak sempurna. Karena tuntutan dari Allah, perintah dari Allah itu yang di ayat yang tadinya khudzu zinatakum inda kulli masjidin, pakai pakaian yang baik, yang bagus setiap kali mengerjakan sholat. Kalau soal sah dan tidaknya dengan pakaian seperti itulah gitu, itu sudah sah. Karena yang pokok itu kan sah dan tidaknya tentang berpakaian itu menutup aurat, itu berkaitan dengan sah dan tidaknya.
Tapi kalau menggunakan pakaian yang baik, pakaian yang bagus, nah ini itu akan mencapai kepada kesempurnaan. Kesempurnaannya sholatnya sendiri. Mempengaruhinya itulah mempengaruhi kesempurnaannya, kesempurnaan. Kalau misalnya dengan pakaian seadanya sholatnya baik, ya sholat yang baik itu ya baik gitu kan. Tapi ini ternodai lah gitunya. Ternodai oleh dengan ini pakaian yang hanya seperti itu seadanya. Coba kalau ditunjang gitu kan dengan pakaiannya pun pakaian yang baik. Nah ini yang nomor 5 itu contohnya hal yang demikian. Kalau misalnya dengan karena di rumah kan, karena di rumah itu kan nggak ada yang lihat, sholat hanya pakai kaos singlet. Kalau dulu di zaman Rasulullah pernah terjadi, tapi ini kan karena kondisi dan keadaannya yang seperti itu. Sampai ada yang orang yang hanya sholatnya itu hanya pakai kain sarung. Sholatnya itu hanya pakai kain sarung. Artinya kalau pakai kain sarung dilipat digulung seperti kita biasa pakai kain sarung gitu ya, badai ke atasnya kan gak tertutup, telanjang dada berartinya. Kalau ditarik ke atas menutupi di sini misalnya diikatkan di leher, nah ke bawah bagaimana? itu lebih berbahaya itu. Sehingga Rasulullah memerintahkan kalau sholat dengan kondisi pakaian yang demikian, sarung misalnya, maka ikatkan saja ke pundak. Kain sarungnya itu diikatkan ke pundak, jadi ke bawahnya itu cukup panjang lah gitunya, ke atasnya juga tidak telanjang dada. Itu sahabat mengalami sholat dengan hanya memakai selembar kain sarung ya, karena kondisi itulah kondisi ekonominya, kondisi ekonomi umat Islam saat itu demikian kondisinya. Nah kalau sekarang gitu baju dibuka di lemari penuh, tapi tas sholat pakai kaos oblong, sholat pakai kaos singlet. Kenapa? Apa pun, gitu. Mencuri orang, kan ini tidak telanjang dada. Sholatnya bagaimana? Sah tidak? Ya tetap saja sah, karena kalau pakaian terkait dengan sholat itu menutupi aurat. Kalau menutupi aurat berarti syaratnya terpenuhi, yaitu menutup aurat. Dari sholatnya pakai celana sontong gerak, kalau hur kaos singlet sok sholat jika gitu gerak. Dari disebut sah itu bisa karena aurat sudah tertutup. Tapi nilai sholatnya pun lah gitunya bawa gede keleh dosa batan pahala sholat nama. Lebih besar dosanya kalau sengaja gitu dengan pakaian seperti itu lalu sholat. Tidak ada kepatutan sama sekali kan. Tidak ada kepatutan, kepantasan, apalagi yang jelas melanggar perintah Allahnya di surat Al-Ahzab tadinya, ayat Al-Ahzab 31 ayatnya benar. Al-A'raf nya sok kan bae penting ayat 3 lah. Surat Al-A'raf-nya bukan Al-Ahzab. Benar kan ayatnya gitunya, ya ibna adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ini perintahnya berupa ayat itu langsung dari Allah. Pakaian yang ketika mau sholat itu harus seperti apa? Nggak bisa seenaknya. Ya ada kelayakan, berartinya kelayakan, kepatutan, bahkan berusaha gitu memakai pakaian yang bagus setiap kali sholat. Nah ini malah ya memang tidak bisa disebut tidak sah kalau yang demikian. Pakai sarung nugus galing, jaba bolong tapak istrika, eta nate sarung nate tapak istrika, tutung sakit tuh pas dilebitisna ya. Aduh, ya nu salat jeung jadi imam deh. Aduh, nggak bisa, kita tidak bisa mengatakan tidak sah. Ya karena kalau tadi soal pakaian gitu terkait sah dan tidaknya itu menutupi atau tidak menutupi aurat, itu baru sah dan tidaknya.
sarungna ge sarung nusok biasa dipake tilam jang istrika atuh pasti belel kepanasan wae mah atuh bunyinya belel can aya nu bagian nu bolong nu tutung teh dipake salat nu kitu. Cik atuh tad lah ustad deui nu kitu teh. Cik atuh tadi itu meureun makmum teh ningali meureun makmum akan menilai imam lagi sarungna galing gitu teh di merentel tungtungna teh gini kan nu heuras teh geuning kan coba bolong dina bitisna can kaluhurna di kaos oblong ari imam di bara makmumna gitu di baratik makmumnya pakai baju koko pantas lah untuk salat imam siga gitu. Eta makmum nepi ka istighfar. Istighfar teh asli ya mah istighfar teh bukan istighfar asial berarti. Istighfar teh asli sampai minta ampunan kepada Allah. Ya Allah ampunilah kami itu dah salat teh geuning ayeuna mah imamna siga kieu tuh hampura ka Allah teh kumaha tuh da imamna nepi ka siga kitu ta imam. Tanya ini hal-hal yang kalau dilakukan gitu itu akan mencapai kepada kesempurnaan. Yang memperlihatkannya hal yang demikian ya di sini contohnya kata sinil hayati fi salat akan berusaha berpenampilan seperti apalah gitu kalau ketika ada orang. Tapi kalau ketika sedang sholat sendiri di rumah kan bisa sholat sendiri di rumah, sholat duha misalnya kan sendirian di rumahnya. Misalnya ketika sedang sholat duha atau ketika sedang sholat malam, rasa hareudang buka we tuh ya sholat pakai singlet. Makanya ayat di tukang lah ayat nomor 23 Jordan cenah di ditu teh. Di dia kepala banteng itu. Di tukang aya nomoran 23 Jordan tulisanna teh di hareup aya Bulls. Eta mah lain parantis salat, parantis slam dunk gitu mah atuh cik atuh nu kitu dipake salat. Di judulnya teh beureum beurna teh. Aduh eta mah ada apa pantas enggak kalau pakaian seperti itu kan dipakai salat? Ya karena sedang di rumah kan merasa oh kan gak ada orang yang tahu. Nyata berarti ketika kalau ada orang berpakaian berpenampilan bagus ketika hendak salat ria berarti karena kalau tidak ada orang kan seperti itu ternyata. Sakabung make nu eta, sakabung make nu kosoblong itu eta Ronaldo tulisanna di tukang. Eta mah tuh para teu main bal lain para ke salat. Nur tulisan nyaleuheug lah Ronaldo siapa itu Atep. Nomornya 7 soalnya sarua. Aduh Atep di dia kopi ABC jadi sponsor nanti serupa-rupa. Cik atuh gitu dipakai salat Ronaldo mah leuheung rada elit lah. Soalnya iya sarua nomor 7 luhurna Atep. Nu kitu dipakai salat. Aduh ampun tah kalau nya berpenampilan baru berpenampilan layak artinya nya memenuhi perintah Allah yang tadi khuzu zinatakum itu kalau ada orang ria berarti dia berusahanya membaguskan penampilan di dalam salatnya. Kemudian yang terakhir satu lagi nih. Yang keenam yuroi bi ziyadatin kharijatin an nafsin nawafili aidon. Yang ketujuh dia ini memperlihatkan sesuatu di luar pekerjaannya sendiri. Kalau tadi di dalam sholatnya terkait langsung dengan sholatnya, kalau ini memperlihatkan hal-hal yang lebih, tapi ini di luar sholatnya sendiri. Misalnya Allah tahjir huduril jamaati qoblal qaum, datang paling dulu sebelum orang lain, tapi tetap maksudnya ingin terlihat oleh orang lain. Wah rajin mau ditanginas cek batur ditanginas apa ya kieu jeung rek salat lohor ningali jam teh ke keras 7:30 atunya nya atuh
nya puguh atuh cek batur teh tangina soyah kieu ka mana cenah ka masjid salat lohor mau ditangina soyah kieu teu ningali hijab teh batur maroyan jam sakitu mador ka masjid rek salat nya atuh atau gitu-gitu teuing meronan rasaan teh sepertinya hadir datang untuk salat kahuduril jamaati qoblal qaum, datang untuk mengerjakan salat berjamaah paling dulunya sebelum orang lain. Ini kan sebutannya tahjir. Ini kan kalau ria kan hal yang demikian itu hanya untuk diperlihatkan kepada orang lain. Ini terpisah ya, tidak terkait langsung dengan sholatnya. Ini tentang datangnya gitunya, datang untuk menghadiri sholat berjamaah gitu paling dulu sebelum orang lain. Kemudian itu berada di saf pertama supaya pokoknya hanya ingin dilihat orang lain lah itu. Datang lebih awal, kemudian mengisi saf pertama. Wa ma yajri majrahu adan, gitulah dan lain-lain. Ini yang tidak terkait langsung dengan ibadah salatnya. Wa kullu zalika mimma ya'lamullahu minhu annahu law khala bi nafsihi. Nah, sama seperti yang tadi, semuanya sebetulnya samanya. Dan semuanya yang sebetulnya Allah tahu annahu law khala bi nafsihi lakana la yuwali. Sebetulnya Allah tahu bahwa kalau dia itu sendirian dia tidak akan terpikirkan malah untuk melakukan demikian. Ya, dia tidak akan terpikirkan untuk melakukan demikian, tidak akan terpikirkan untuk datang lebih dulu, tidak akan terpikirkan untuk mengisi saf pertama. Karena biasanya gitu kan, nah ini kan ya sedikit lah banyak yang ya jadi aneh juga sihnya. Aturan bersaf itu kan sebetulnya ada. Aturan bersaf itu kalau keutamaannya saf pertama itu kan kalau diibaratkannya bukan artinya dapat pahala, bukan artinya dapat pahala berkurban dengan unta. Kalau dalam hal berkurban itu artinya berkurban dengan binatang yang paling besar. Kalau saf kedua itu kalau dalam hal berkurban seperti yang berkurban dengan seekor sapi. Kalau saf ketiga seperti yang berkurban dengan seekor kambing. Itu perbandingannya dengan kalau berkurban itu kan tingkatan berarti. Ya satu orang nih ya, satu orang berkurban satu ekor unta. Satu ekor unta itu sebanding dengan 10 ekor kambing. Kalau satu orang berkurban dengan satu ekor sapi itu sebanding dengan 7 ekor kambing. Saya juga kurbannya kan sapi. Pan ku tujuhan mana tuh. Hiji sapi ku tujuhan. Jangan saya juga kurbannya sapi. Pokoknya sama dengan satu kambing. Berarti kalau satu sapi kurbannya oleh 7 orang. Yang 7 orang ini sama dengan yang satu orang berkurban dengan seekor kambing. Jadi jangan mengatakan saya kurbannya sapi. Nya eta mah ketujuhan, eta teh pan sama saja dengan yang kurban dengan satu ekor kambing. Kalau satu orang satu ekor unta, satu orang satu ekor sapi, itunya satu orang satu ekor kambing, baru beda. Ini baru beda. Itu keutamaan bersafnya. Tapi jangan ini, karena saya dengar ada yang salah gitu kan. Berada atau mengisi saf pertama itu sama dengan berkurban dengan seekor unta. Bukan. Keutamaan saf pertama, saf kedua, saf ketiga kalau diibaratkan dalam hal berkurban. Nah, kemudian hadis ini sebetulnya ninya yang melarang
Rasulullah SAW melarang duduk di saf kedua apabila di saf pertama masih ada tempat. Rasulullah melarang duduk di saf ketiga kalau di saf kedua masih ada tempat. Artinya tidak bebas. Tidak bebas kalau datang itu mau duduk di saf mana, milih kumaha manehna. Ya padahal di saf yang depannya masih ada yang kosong, tapi dia sudah duduk di saf yang lebih belakang. Dan Rasulullah pun melarang orang yang datang belakangan, disebutnya menyingkirkan pundak orang untuk untuk masuk ke saf yang paling depan. Tapi kalau kondisinya demikian, memang di depan masih ada yang kosong gitu kan. Memang di depan masih ada yang kosong karena orang yang datang itu malah duduk di saf kedua, di saf ketiga. Padahal di saf pertama masih ada tempat. Ini selengkahan sama sirahna gitu naon lah gitu mah. Halik gitu beri degungkeun sakalian. Bodoh cik urang teh kan tadi kan keutamaannya nya demikian. Itu keutamaannya. Nah, ini ada yang tadinya datang lebih awal ingin di saf pertama, tapi demikiannya itu hanya karena ingin dilihat orang. Kalau hal itu tidak ada, dia biasanya duduk di mana? Kadang di saf kedua, kadang di saf ketiga, kadang di belakang itu. Padahal itu masih sangat banyak tempat yang kosong, malah duduk paling belakang nyender di tembok. Banyak yang demikiannya, terutama waktu sholat Jumat. Datang gitu, padahal masih ada lah gitunya saf untuk diisinya di saf kedua, satu pertama kan, di saf kedua, saf ketiga, tapi begitu datang dia langsung duduk paling belakang nyender di tembok. Banyak yang demikian, coba kalau sholat Jumat. Dan setelah itu begitu duduk nyender di tembok langsung kan bismika Allahumma ahya wa amut. Tuluy we sare. Tuluy bener eta pan nepi ka eta pan sarena teh pan nepi ka. Ketika azan wah dia sudah tidur. Ketika khutbah dia sudah tidur, ketika salat sedang tidur. Udang-udang asar tah. Pas adzan teh tuluy berjamaah ban. Nah, jadi jamaah teh jadi seutikan jadi. Ka mana sabareh deui nu jerumahan teh. Oh, geus barali ka beureunan. Tuluy berjamaah gitu. Nah, 4 rakaat jeung sir deh. Tuluy ningali jam 3:30. Aduh teu karaos cenah mah ndoh ngalenyap. Ngalenyap 3 jam setelin ngalenyap. Ngalenyap 5 menit pentesna ge. Teu karaos cenah mah ngalenyap. Pas udang gitu pan kerkomat pas udang teh kerkomat buru-buru bil berjamaah nah jumaahan jadi seutikan jamaah teh heueuh sawareh pas deret depan sir di 4 rakaat untung asar coba lamun husbun subuh tah bener jahar eta pas keluar di masjid poek kata eta bener 2 rakaat jeung jahar eta mah pas keluar di masjid poek teman. Tah itu genapnya ada 6. Nah ini penutup dari penulisnya fahazihi darajatur riya, ini tingkatan riya bil idofati ila ma yuroi bihi. Inilah tingkatan riya berdasarkan apa amalan apa gitunya yang diperlihatkan kepada orang lain. Wa ba'duha asyaddu min ba'din. Nah tentu tadi sesuai dengan tingkatannya. Yang pertama itu yang paling berat. Kalau rianya ini malah urusan hal yang paling mendasar yaitu urusan akidah. Ini ria yang paling berat. Di bawah itu kan ria dengan amalan yang wajib, di bawah itu gitu ria dengan amalan yang sunat lah dan sampai 6 gitu ya. Wal kullu mazmumun, semua makanya saya berkali-kalinya saya katakan ria adalah ria dengan amal apapun. Tetap saja ria itu adalah syirik. Ria itu musyrik, ria itu menyekutukan Allah.
Ya, meskipun di hadis yang sebelumnya Rasulullah sudah menyebutkan riya itu syirik kecil. Tapi kan syirik itu meskipun kecil, syirik adalah dosa terbesar. Tosah berestahnya tingkatan dia ada 6, nanti berikutnya itu ar-riyaul khafi. Ini lebih sulit nih, pembahasannya pun cukup panjang nih riya khafi. Jadi riya, nantinya riya itu ada riya jali sebutannya ya, riya khafi. Kalau riya jali itu apa yang sudah kita bahas itu riya khafi. Riya jali ya, riya yang kalau riya jali itu riya yang nampak, yang terang-terangan. Artinya si pelakunya tahu bahwa dia itu sedang riya. Nah, kalau riya khafi si pelakunya pun tidak merasa gitu riya, padahal sama saja itu riya. Nah, kalau riya jali kan bukan orangnya, bukan orang lain, tapi pelakunya pun sadar tahu bahwa dia itu riya. Itu riya jali namanya, riya yang terang-terangan. Nah, artinya si pelakunya sendiri tahunya bahwa dia itu riya. Riya khafi itu riya yang tersembunyi. Si pelakunya pun tidak menyadari bahwa dia itu kena gitu oleh riya. Ini lebih sulit pasti. Ya, ini lebih sulitnya karena kalau riya jali kan merasa tahu, merasa bisa jadi ini kalau yang tahu merasa langsung diantisipasi misalnya. Nah, riya khafi orang tidak merasa bahwa dia itu kena oleh riya. Atau setelah nanti tanya yang akan datang pembahasan riya terbagi menjadi 2 dari apa namanya, dari segi apa namanya lah bahasanya, dari segi nampak dan tidak nampaknya lah gitunya. Ada riya jali, ada riya khafi sebutannya. Riya jali itu nampak jelas, kalau khafi itu tersembunyi.